وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Dibuka kitabnya halaman 8. Dibuka kitabnya halaman 8. Semuanya sudah siap ya. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita di halaman 8. Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Manhajus Salafis Shalihi, metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh, wa hajatul ummati ilaihi, dan juga hajat umat kepada manhaj salafis saleh yang mulia ini. Silakan di paragraf yang kedua di tengah-tengah halaman 8, kitabnya dibuka halaman 8 yang tengah-tengah. Di sini beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Kalau menurut tafsiran para ulama ya, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang al-Yahud, orang-orang Yahudi. Maka perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Alladzina, mereka adalah orang-orang yang ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa humul yahudu, dan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Alladzina, yaitu orang-orang yang alimul haqqa, mereka mengetahui kebenaran. Alimul haqqa, mereka mengetahui kebenaran. Walakinnahum, akan tetapi mereka lam ya'malu bihi, mereka tidaklah mengamalkannya. Jadi mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Kemudian siapa lagi selain mereka? Selain orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain mereka adalah wa kullu man sara, wa kullu man, dan tiap-tiap orang yang sara, berjalan,
ala nahjil Yahudi, di atas metode beragamanya orang-orang Yahudi. Jadi yang sejalan dengan mereka, yang juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berjalan di atas metode beragamanya orang-orang Yahudi, bukan di atas manhajus salafis saleh, tapi mereka berjalan di atas manhajul Yahud, manhajnya orang-orang Yahudi. Min hadil ummati, yang mereka sebenarnya berasal dari umat ini. Jadi siapa saja dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan di atas jalannya orang-orang Yahudi, maka mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh berkata, kullu man arafal haqqa, yakni kullu man, setiap orang, arafal haqqa, yang mengenal kebenaran, yang tahu kebenaran. Jadi setiap orang yang kenal dengan kebenaran, yang mengetahui kebenaran, walam ya'mal bihi, namun tidak mengamalkannya, walam ya'mal bihi, namun tidak mengamalkannya, fahuwa ala tariqil yahud, maka dia di atas jalannya orang-orang Yahudi. Maka dia di atas jalannya orang-orang Yahudi. Fahuwa ala tariqil Yahudi, maka dia di atas jalannya orang-orang Yahudi. Jadi mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia di atas jalannya orang-orang Yahudi. Karena tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya, ya. Tapi tidak mengamalkannya, justru tahu kebenaran malah kebenarannya ditinggalkan, ya, kebenarannya tidak diamalkan. Maka itulah, ya, yang tercela. Kemudian kita lanjutkan, ya, kata beliau, fahuwa ala tariqil Yahudi, maka orang tersebut di atas jalannya orang-orang Yahudi. Fahuwa, maka dia, ala tariqil Yahudi, di atas jalannya orang-orang Yahudi. Min tariqil maghdubi alaihim, dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka, yang Allah memurkai mereka. Dari jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Li'annahu, kenapa dimurkai oleh Allah? Li'annahu arafal haqqa, karena sungguhnya dia mengetahui kebenaran. Jadi dimurkai itu dikarenakan dia telah tahu kebenaran, walam ya'mal bihi, namun tidak mengamalkannya. Tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Akhadhal ilma, ia telah mengambil ilmu, namun wa tarakal amala, namun dia meninggalkan amal. Jadi ilmunya diambil, mau belajar ilmu, punya ilmu, tapi dia meninggalkan amal, tidak mau mengamalkan ilmunya, tercela. Seorang yang belajar ilmu itu harusnya kan dia mendapatkan fadilah dari belajar ilmu, keutamaan dari dia mempelajari ilmu. Tapi dia menjadi tercela disebabkan dia tidak mengamalkan ilmu. Maka Syekh mengatakan di halaman 8, ya, di halaman 8 baris keempat dari bawah, halaman 8 baris keempat dari bawah bagi yang baru bergabung, ya. Halaman 8 baris keempat dari bawah. Wa kullu alimin, dan setiap orang yang alim yang berilmu agama, la ya'malu bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa kullu alimin, dan setiap orang yang berilmu, la ya'malu bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, fahuwa, maka dia minal maghdubi alaihim, termasuk golongan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Jadi semua orang alim
Itu sama dengan orang-orang Yahudi, kalau hanya sebatas punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Sudah tahu misalnya, ya, memelihara jenggot itu wajib bagi laki-laki. Bahkan ulama 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dia tahu keempat ulama madhab ini mengharamkan untuk mencukur bersih jenggot. Untuk mencukur jenggot diharamkan. Ulama hanya berselisih tentang kebolehan, apakah boleh seorang yang berjenggot lebat dia merapikan jenggotnya. Sebagian ulama memperbolehkan, yaitu apabila jenggotnya sudah melebihi 1 genggaman tangan, maka yang lebih itu dirapikan. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh, karena Nabi memerintahkan untuk memelihara jenggot, bukan untuk mencukurnya. Maka ketika seorang muslim, seorang laki-laki yang berjenggot, dia mengetahui hukum jenggot, lalu dia mencukurnya, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tapi dia meninggalkannya. Demikian pula seorang wanita muslimah yang sudah balik. Dia tahu bahwa seorang wanita muslimah wajib menutup seluruh auratnya kalau sudah balik, kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan sebagian ulama ada yang sampai menghukumi wajah itu adalah termasuk juga aurat yang harus ditutupi. Oleh karena itu, sebagian ulama ahlul hadis mengatakan menutup wajah ya dengan cadar atau yang selainnya hukumnya wajib. Sebagiannya mengatakan hukumnya tidak sampai wajib, hanya sebatas sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka ketika seorang wanita tahu wajibnya berjilbab, kemudian dia keluar rumah sengaja memperlihatkan rambutnya, lehernya, tangannya, lengannya, sampai misalnya siku, dia perlihatkan misalnya betisnya, maka dia berdosa. Dan dia termasuk orang yang kalau dia tahu ilmu, termasuk orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, masih di halaman 8, baris kedua dari bawah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapakah mereka? Yang dimaksud dengan orang-orang yang tersesat, wahumul ladina, mereka adalah orang-orang yang ya'budunallaha, mereka menyembah Allah ala jahlin, di atas kebodohan. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang ya'budunallaha, mereka menyembah Allah ala jahlin, di atas kebodohan, wa dhalalin, dan di atas kesesatan. Jadi ketika beribadah, mereka tidak dipungkiri ya, orang-orang yang tersesat ini semangat ibadahnya luar biasa. Bahkan mereka disebut dengan ahlul ibadah, orang yang gemar beribadah, yang semangat beribadah. Tapi yang disayangkan adalah ibadahnya itu tidak memiliki dasar, landasan. Tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, tapi mereka mengikuti ibadah-ibadah orang-orang yang ada di kaumnya, atau mereka membuat-buat ibadah sendiri. Sehingga ibadahnya mereka ala jahlin, di atas kebodohan, wa dhalalin, dan di atas apa? Kesesatan. Syekh mengatakan ya'budunallaha, mereka menyembah kepada Allah, wa yata'abbaduna, dan mereka menghamba kepadanya, yataqarrabuna ilallah, mereka berupaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu ya ala ghairi tariqin sahihin, di atas selain jalan yang benar.
Jadi jalan yang ditempuh bukan jalan yang benar. Jadi beribadah, bahkan semangat beribadah, tapi ibadahnya bukan di atas jalan yang benar. Ala ghairi manhajin salimin, di atas selain manhaj yang selamat. Jadi metode beragama yang diikutinya bukan metode yang selamat, bukan manhajus salafis salih, bukan metodenya as-salafus salih. Baik. Kemudian beliau mengatakan ala ghairi dalilin, bahkan ibadahnya tidak di atas dalil, tidak di atas petunjuk. Jadi tanpa ada dalil ibadahnya. Minal kitabi, tidak ada dalil, tidak di atas dalil dari Al-Quran, was sunnati, maupun dari sunnah. Jadi beribadah kalau ditanya dalilnya dari mana, maka mereka hanya menjawab, ini kebiasaan nenek moyang kami. Ini adalah kebiasaan kakek nenek kami, kakek buyut kami. Ini adalah yang dicontohkan oleh guru-guru kami. Kalau ditanya, apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Mereka tidak bisa menjawab, karena memang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ala bid'atin, ibadah mereka adalah di atas bid'ah, di atas amalan yang tidak ada tuntunannya. Maka para mahasiswa dan mahasiswi, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat, ya, hendaknya kita di dalam beribadah harus ada dalilnya. Mulai dari anti belajar agama ini, bagi yang sudah lama mengikuti, menempuh, meniti manhajus salafis salih, bersyukurlah kepada Allah dan berupayalah untuk istiqomah. Jadi kita berupaya untuk istiqomah di atas manhajus salafis salih, jangan ditinggalkan. Jangan kemudian kita meninggalkan manhajus salafis salih karena cercaan manusia, karena kita dikucilkan, karena kita tidak betah dituduh dengan berbagai macam tuduhan, tidak tahan, karena kita tidak tahan ketika dicaci maki. Jangan, karena nanti di akhirat ibadah yang diberi pahala, ibadah yang diterima apabila memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah, dan ibadahnya dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan dimasukkan surganya Allah, dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita istiqomah, tidak usah mendengar ucapan manusia. Para ulama sunnah sampai mengatakan, ya, bahwa kalau kita mendengar ucapan manusia, kita akan menyesal, kita akan menyesal. Karena ucapan manusia itu kata para ulama salaf, kalamun nasi la yantahi. Kalamun nas, ucapan manusia itu la yantahi, tidak akan berhenti. Kita walaupun berupaya menjadi orang baik, tetap dibicarakan oleh manusia. Manusia itu begitu. Manusia itu suka mencari aib, suka membicarakan kekurangan orang. Walaupun kita sudah berupaya untuk menjalankan sunnah, tetap akan dibicarakan. Maka tidak usah mendengarkan ucapan manusia. Dan ridhon nas, kata para ulama, ridhon nasi, ridhonya manusia, ghayatun la tudrak, adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Jadi kalau dalam hidup kita ini, ya, ingin mencari ridho manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin manusia senang dengan kita, ya, tidak mencaci maki kita, maka kalau kita beribadah tujuannya adalah mencari ridho manusia, bukan ridho Allah, maka ridho manusia itu adalah ghayatun, satu tujuan la tudrak, yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa digapai, yang tidak bisa diraih. Ridhon nasi, ridhonya manusia, ghayatun adalah tujuan, la tudrak,
yang tidak akan bisa dicapai. Maka jangan cari ridho manusia. Biar manusia membicarakan kita, menghina kita, menuduh kita, mengucilkan kita, ya, sampai memusuhi kita, mungkin mengusir kita dan seterusnya. Hendaknya kita istiqomah sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, jangan cemen, jangan baperan. Ketika kita mengikuti manhajus salafis saleh, pasti antum atau antunna, ya, mahasiswa atau mahasiswi pasti dicela. Yang berjenggot akan dihina, yang bercadar pun dihina, ya. Bahkan kita tidak bercadar saja, misalnya para akhwat baru berjilbab besar saja sudah dihina. Jadi ala bid'atin, beribadah di atas bid'ah. Padahal Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kama alaihin nasara. Hal ini sebagaimana alaihi berada di atas ajaran ini an-nasara, orang-orang Nasrani. Jadi golongan yang sesat dari jalan Allah adalah golongannya orang-orang Nasrani yang ibadahnya di atas kejahilan dan kesesatan. Wa man sara ala nahjihim, dan siapa lagi sesudah orang-orang Nasrani, yaitu wa man sara, dan orang-orang yang dia berjalan ala nahjihim, di atas jalannya mereka, di atas jalannya orang-orang Nasrani, yaitu min kulli man, dari setiap orang yang ya'budullaha, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ala ghairi tariqin sahihin, tapi di atas selain jalan yang sahih. Jadi bukan di atas jalan yang sahih. Jadi berarti dia beribadah di atas jalan yang tidak sahih, yang tidak benar. Jalan yang batil berarti. Wa manhajin salimin, dan tidak berada di atas manhaj yang selamat, metode beragama yang selamat. Karena metodenya diikuti bukan metodenya as-salafis salih. Cara beragamanya as-salafis salih. Fahuwa dhallun, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sesat. Dhayi'un, dia telah tersesat, anit tariqi, dari jalan. Dhayi', tersesat atau hilang, anit tariqi, dari jalan. Wa amaluhu batilun, dan amalannya orang yang seperti ini batil. Walaupun amalannya banyak, walaupun dia bersemangat beramal, namun kalau ya dia ini tidak ada landasannya di dalam beramal, amalnya semuanya adalah amalan yang batil. Maka Syekh mengatakan di halaman 9 baris yang keempat, fahadha du'aun jami'un. Fahadha, maka ini adalah du'aun, ya, doa jami'un, yang mengumpulkan atau menghimpun. Doa yang mengumpulkan atau menghimpun. Nuraddiduhu, kita mengulang-ulangnya. Nuraddiduhu, kita membacanya secara berulang kali. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Jadi setiap rakaatnya kita mengulang-ulang. Min shalawatina, dari sholat-sholat kita. Setiap rakaat kita baca. Nanti rakaat berikutnya lagi kita baca lagi. Rakaat berikutnya lagi kita baca lagi. Demikian seterusnya. Fal nata'ammal, maka hendaknya kita memperhatikan maknahu, maknanya. Mari kita perhatikan makna dari doa tersebut. Wa nad'u bihi, dan kita berdoa dengannya. Wa nad'u bihi, dan kita berdoa dengannya. Ma'a huduri qalbin, disertai dengan hadirnya hati. Berarti konsentrasi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hendaknya kita konsentrasi sambil kita berupaya untuk memahami kandungannya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina,
tunjukkanlah kepada kami ya Allah as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta, engkau telah karuniakan nikmat alaihim atas mereka. Jadi jalannya orang-orang yang telah diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para anbiya, para nabi, kemudian jalannya para siddiqin yang membenarkan dakwahnya para nabi, kemudian jalannya para syuhada, orang-orang yang meninggal di medan perang memperjuangkan agama Allah, kemudian jalannya orang-orang soleh, dan itulah sebaik-baik teman bagi kita. Baik. Jadi berdoa wa nad'u bihi, dan kita berdoa dengannya ma huduri qalbin, disertai dengan hadirnya hati, konsentrasi, wa fahmin, dan disertai dengan memahami dengan baik, limaknahu, terhadap maknanya. Jadi berupaya untuk memahami maknanya, hatta yustajaba, hingga dikabulkan atau diijabahi lana, untuk kita. Jadi sampai doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditunjukkan jalan yang lurus ya, dan kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan mereka yang berjalan di jalannya orang-orang Yahudi, lalu juga memohon agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang beramal di atas kebodohan dan kesesatan. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya orang-orang Nasrani, kaum Nasara. Yuqalu, maka diucapkan ba'dal fatihati, sesudah membaca al-fatihah diucapkan kalimat apa? Amin. Dua-duanya panjang, cara membacanya adalah amin. Jadi artinya amin apa? Amin, maknaha, artinya adalah Allahumma istajib. Kalau disambung Allahumma istajib, di situ ada kesalahan ya. Karena ada hamzah di atas alif, itu keliru. Hamzahnya dicoret itu ya. Dicoret di atas alif. Karena kalau fi'il amar tanpa hamzah ya. Baik. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi makna amin adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Fahuwa du'aun azimun, maka doa ini adalah doa yang agung. Fahuwa, maka dia adalah doa azimun, yang agung. Liman ta'ammalahu, bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Jadi ini doa yang agung bagi siapa saja yang mau memperhatikan dengan baik. Baik, saya rasa sampai di sini sekarang kita simpulkan ya perkuliahan kita dari awal perkuliahan tadi sampai akhir. Jadi materi kita cukupkan sampai 30 menit ini. Saya sudah menyampaikan materi sekitar 30 menit ya. Karena saya tadi memulai sebelum pukul 13.00 ya. Sekarang kita simpulkan, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Dari halaman 8 ya. Tadi kita mulai dari halaman 8, paragraf yang kedua. Saya sambil ngetik ya. Karena saya pelan-pelan, kenapa? Karena sambil mengetik ya di sini di HP, supaya nanti bisa di-share oleh Pak Tri kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini, sehingga harapannya ya setiap akhir perkuliahan kita memiliki kesimpulan. Jadi nantinya ketika ada ujian kita mudah tinggal mempelajari. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Saudara-saudari sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, hari ini adalah pertemuan yang ke-6 ini ya, pertemuan yang ke-6. Tanggalnya hari ini tanggal 28 Maret ya, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Ramadan 1445 Hijriah. Mata kuliah kita matkul itu mata kuliah adalah manhaj. Dosen pengampu Muhammad Yusron Musofa. Baik.
Ringkasan materi perkuliahan sekarang ya. Yang pertama tadi dijelaskan ya tentang makna ghairil maghdubi alaihim. Yang ditulis ya. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dimurkai Allah, dimurkai itu apa? Allah murka, marah kepadanya adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka. Manhaj tahu ya artinya ya, metode beragama mereka. Di atas manhaj mereka. Saya ulangi. Poin pertama ringkasan materi perkuliahan. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi dan siapapun yang berjalan di atas jalan mereka. Poin kedua, mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Maka jawabnya adalah dikarenakan mereka mengetahui kebenaran. Dikarenakan mereka mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengamalkannya. Dikarenakan mereka mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Ya. Lanjut titik ya. Kemudian setelah titik mereka mengambil ilmu tapi meninggalkan amal. Mereka meninggalkan amal. Jadi hanya belajar saja tapi tidak mau beramal. Mondok, hafal Quran, hafal hadis. Tapi sholatnya semaunya, tidak mau mengamalkan ilmunya. Banyak santri-santri yang demikian itu. Jadi dengar adzan tidak ke masjid. Yang perempuan dengar adzan menunda-nunda sholat. Padahal sudah bisa baca kitab, sudah menghafal Quran, menghafal hadis, ya, bisa berbicara bahasa Arab, tapi ternyata tidak mengamalkan ilmunya. Jadi mengambil ilmu, bahkan berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Allahul musta'an, na'udzubillahi min dzalik. Lalu poin yang ketiga, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tersesat ya, adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan dan kesesatan.
Saya ulangi, yang nomor 3, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan dan kesesatan. Jadi, ya, di atas kejahilan dan kesesatan. Baik. Mereka beribadah di atas jalan yang batil. Mereka beribadah di atas jalan yang batil. Di atas manhaj yang tidak selamat. Jadi ibadahnya di atas manhaj yang tidak selamat. Ibadahnya di atas jalan yang batil dan di atas manhaj yang tidak selamat. Ibadah mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ibadah mereka adalah amal yang bid'ah. Bahkan ibadah mereka adalah amal yang bid'ah. Jadi ibadah mereka adalah amal yang bid'ah. Taib. Jadi saya ulangi yang ketiga, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan dan kesesatan. Mereka beribadah di atas jalan yang batil, di atas manhaj yang tidak selamat. Ibadah mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ibadah mereka adalah ibadah yang bid'ah. Poin keempat, siapakah mereka itu? Jawabannya adalah mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya kaum Nasrani. Di atas jalannya kaum Nasrani. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya kaum Nasrani. Poin yang kelima. Doa tersebut kita ulang-ulang. Kita baca berulang kali di setiap rakaat. Jadi kita baca berulang kali setiap rakaat. Karena ia adalah doa yang agung. Baik. Yang keenam, yang terakhir, disyariatkan mengucapkan amin sesudah doa tersebut. Jadi disunahkan mengucapkan amin, disyariatkan mengucapkan amin sudah doa tersebut. Yang artinya
Yang artinya, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Sudah ya. Jadi pada pertemuan kali ini ada 6 kesimpulan. Saya bacakan dari awal lagi. Ringkasan materi perkuliahan yang pertama. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka. Mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Jawabnya adalah dikarenakan mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Mereka mengambil ilmu tapi meninggalkan amal, bahkan berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala di atas kejahilan dan kesesatan. Mereka beribadah di atas jalan yang batil, di atas manhaj yang tidak selamat. Ibadah mereka tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ibadah mereka adalah amal yang bid'ah. Siapakah mereka itu? Jawabannya, mereka adalah orang Nasrani. Mereka adalah Nasrani dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya kaum Nasrani. Yang kelima, doa tersebut kita baca berulang kali di setiap rakaat karena ia adalah doa yang agung. Yang keenam, disyariatkan mengucapkan amin sesudah doa tersebut, yang artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Nah, ini mungkin perkuliahan yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tidak bisa sampai waktunya ya, karena saya harus istirahat sebentar lagi saya mengisi kajian ba'da asar di tempat yang lain. Ini yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dipelajari, dibaca-baca berulang-ulang. Saya mohon kepada Pak Tri, rekamannya bisa di-share ya, mungkin dalam bentuk audio kepada rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi, ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian didengarkan berulang-ulang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah di atas manhajus salafis saleh. Dan jangan sekali-kali kita membenci manhaj ini. Kita benci as-salafus saleh sama dengan membenci Rasulullah SAW, membenci para sahabat radhiyallahu anhum, membenci para ulama tabi'in dan para ulama tabi'ut tabi'in. Sebab mereka lah yang dimaksud dengan as-salafus saleh. Dimulai dari Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya, kemudian generasi para sahabat, generasi para tabi'in, dan generasi ketiga itu tabi'ut tabi'in. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam sampai akhir hayat kita, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Saya menasihatkan di bulan Ramadan ini untuk kita istiqomah, isilah amal ibadah, isilah bulan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita rezeki yang banyak. Silakan dibaca surat Nuh, surat nomor 71, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, di mana kalau seorang mau memperbanyak istighfar, maka dia akan diberi hujan oleh Allah Ta'ala, didatangkan hujan kepadanya, hujan yang penuh manfaat, kemudian diberi harta, karunia berupa harta benda yang banyak, kemudian diberi karunia berupa anak-anak, kemudian oleh Allah diberi kebun-kebun dan sungai-sungai. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.